Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rehanul Ramadan, NIM 2024 1010 1003. Di sini saya akan melakukan pembahasan tentang select multitabel 1. Eh, di sini saya ditugaskan untuk tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategori. Kemudian tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi, pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian menurut terurut berdasarkan nama perusahaan. Tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang pernah dibeli order tersebut. Baik, di sini saya akan melakukan pembahasan salah satu soal saja. Baik, di sini contohnya ini tampilkan nama perusahaan customer ID, ID transaksi, pembelian pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Di sini saya menampilkan company name, nama perusahaan customer, kemudian order ID, dan serta tanggal pembelian order date. Kemudian from customer C itu dijoinkan dengan orders O. Melihat dari sini relationship-nya dari tabel customer dan order. Customer dan order ini customer ID menjadi foreign key-nya di tabel order seperti itu. Jadi key-nya itu customer ID dengan diurutkan berdasar nama perusahaan dengan order by company name seperti ini. Bukan. Nah, seperti ini. Jadi dari A dulu, kemudian terurut seperti itu. Selanjutnya, di soal ke poin B, select lebih dari 2 tabel. Di sini saya ditugaskan untuk tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual, tampilkan nama lengkap employee serta nama teritori tempat employee tersebut bertugas, tampilkan nama customer order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Tampilkan nama supplier beserta nama kategori barangnya yang disuplainya. Seperti itu. Nah, di sini saya telah membuat query-nya. Di sini saya akan melakukan salah satu pembahasan aja. Yang terakhir saja, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Di sini saya menggabungkan kedua kolom, itu dari kolom S ini suppliers, company name, dengan mengambil company name, dihubungkan dengan kategori name dari tabel kategori, ya seperti itu. Dengan C ini menjadi foreign key-nya, atau maksud saya alias dari kategori. Dengan key-nya ini kategori ID, dan joinkan supplier ini key-nya itu supplier ID, seperti itu. Seperti ini saya jalankan. Nah, jadi supplier and kategori. Jadi yang di kiri ini suppliersnya dipisahkan dengan koma, kemudian nama kategorisnya seperti itu. Selanjutnya saya akan melakukan pembahasan tentang poin C, select multitabel dengan syarat. Nah, sini saya diminta untuk tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah 10. Nama perusahaan, mengaplikan nama customer, order ID, tanggal order, berita nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal. Kemudian untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Di sini saya telah membuat query-nya. Nah, di sini saya akan melakukan salah satu pembahasan saja. Baik, yang terakhir saja. Untuk produk harganya 5 dolar, 5-10, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori. Di sini saya membutuhkan unit price, kemudian nama supplier, kemudian nama kategori. Berarti ada 3 tabel yang harus digabungkan. Di sini saya menggabungkan tabel produk untuk ngambil unit price-nya, kategori untuk ambil kategori name-nya, kemudian supplier untuk menampilkan nama-nama suppliernya.
Kemudian saya membuat syaratnya itu where, di mana harganya Bitwin 5 sampai $10 seperti itu. Kemudian saya tampilkan nama-nama supplier serta nama kategori seperti itu. Jadi menggabungkan dua kolom itu company name dari supplier dan company name dari kategori. Maksud saya kategori name dari kategori dengan alias supplier and product. Seperti ini. Nah, jadi yang kiri ini suppliernya, kemudian kategorinya itu yang ada di kanan seperti itu, dengan di supplier yang di kiri. Seperti itu, dengan syarat. Kemudian di sini saya akan melakukan pembahasan tentang self join and outer join. Di sini saya diminta untuk menjoinkan atau menggabungkan dua tabel. Maksud saya dua kolom dalam satu tabel. Di sini jika E1 many dan E2 one, tunjukkan KD E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2? Kemudian tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan, termasuk pimpinan tidak memiliki bawahan dan bawahan tidak memiliki pimpinan. Baik. Yang pertama di sini jika E1 many dan E2 sama dengan E2 sama dengan 1, tunjukkan key di E1 dan E2 digunakan untuk menjoin E1, maka menjadi. Nah, di sini ini tabel dari employee seperti ini. Saya tampilkan dulu. Nah, di sini ini tabel dari employee. Di sini di tabel employee ini ada report to, yang berarti ini bertanggung jawab terhadap employee ID ke nomor 2 seperti ini. Jadi report to 2. Jadi Nancy Daviolo ini bertanggung jawab terhadap employee ID nomor 2 yaitu Andrew Fuller. Jadi E1 many dan E2 one. Jadi E1 many ini sebagai bawahan dan one ini sebagai atasan. Jadi satu untuk semua. Jadi satu Andre Fuller ini kan di sini Andre Fuller 222. Jadi Andre Fuller 1 itu menjadi atasan beberapa karyawannya. Jadi seperti itu. Jadi manakah yang menjadi manajer? Maka yang menjadi manajer itu ada di tabel yang kedua. Jadi tabel kedua ini itu di one-nya. Jadi one-nya itu di tabel kedua ini Andre Fuller ini memimpin dari beberapa bawahannya seperti itu. Kemudian tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika S1 dan S1 many dan itu sama dengan one. Tadi sama dengan soal nomor 1, hanya di sini menampilkan namanya saja. Nama-namanya saja, bukan semua kolom. Jadi seperti ini. Nah, Nancy Doviolo ini bawahannya dari Andrew Fuller, kemudian Janet Leverling ini juga bawahannya dari Andrew Fuller. Jadi di sini menjoinkan kolom dari satu tabel seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi Michael Suyama ini bawahannya dari Steve Buchanan bawahannya dari Andrew Fuller seperti itu. Nah, kemudian tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan atau bawahan tidak memiliki pimpinan. Baik, di sini saya pertama di sini full outer join. Di sini saya mengambil full outer join dikarenakan di sini diminta untuk memunculkan semua. Dikarenakan yang kiri itu saya menjoinkan yang pertama itu adalah bawahan. Nah, jika menampilkan left, jadi ini ada left, ada right, dan full. Jika left, maka saya menampilkan semua tabel, maksud saya semua nama employee
Kemudian, meskipun employee tersebut tidak memiliki atasan, akan ditampilkan. Kemudian, yang di tabel sebelahnya itu akan nul, seperti itu. Jika right, maka yang di tabel sebelah ini meskipun tidak memiliki bawahan akan ditampilkan semua. Kemudian yang di tabel sebelah sisi kiri itu akan nul, seperti itu. Jika full ini, maka keduanya akan ditampilkan. Meskipun tidak memiliki bawahan atau tidak memiliki atasan, maka ada salah satu yang nul, seperti itu. Salah satu tabel yang nul. Seperti ini saya tampilkan. Nah, jadi di sini Nancy DeViolo ini bertanggung jawab mempunyai atasannya itu Andre Fuller. Kemudian Andre Fuller itu tidak memiliki atasan, berarti bawahan yang tidak memiliki atasan. Nah, kemudian di sini ada atasan yang tidak memiliki bawahan. Seperti itu. Jadi nol di sini di kirinya. Kemudian Andre Fuller ini nol seperti itu. Jadi full itu jadi menampilkan semuanya meskipun salah satu tabelnya atau dua-dua tabelnya itu nol, maka tetap akan ditampilkan semua dari employee, nama-nama employee-nya tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari modul join ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.